kita dekat sini, kita orang Rohingya dekat Malaysia hanyalah sementara. Kita tak akan tinggal dekat sini untuk selama-lamanya. Abang-abang, kakak-kakak, yang cuma nak cakap yang saya sangat-sangat minta maaf dari kamu semua sebab kita tinggal dekat sini terlalu lama. Bukan yang kita tak nak balik, kita nak balik juga. Tapi apa nak buat, negara asal kita tak aman lagi. Masalah Rohingya, sikap dan pendekatan yang integralistik, ya. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair, ya, kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita. Walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ya, ingin membantu dan sebagainya. Di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Janji Indonesia sampai. Indonesia sampai. Apa diharapkan sampai di Indonesia? Sampai di Indonesia, yuk kerja apa? Siapa sih sebenarnya Rohingya? Kenapa dulu masyarakat Aceh terbuka untuk terima mereka, tapi sekarang enggak? Jadi, sedangkan Rohingya itu memeluk agama Islam. Lalu mengenai bahasa, Rohingya itu punya bahasa sendiri, sedangkan Myanmar memakai bahasa nasional. Secara karakter fisik juga, etnis Rohingya itu lebih mirip warga Bangladesh, India, bukan kayak suku Bamar yang merupakan etnis terbesar di Myanmar. Nah sekarang Rohingya itu menjadi populasi terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka emang tinggal di bagian barat Myanmar, tepatnya di daerah Rakhine. Mereka di sana tuh bukan setahun, 2 tahun, tapi udah turun-temurun. Tapi memang berdasarkan Undang-Undang tahun 82 di Myanmar, Rohingya tidak masuk ke dalam daftar etnis yang diakui. Untuk menjawab pertanyaan ini, banyak sebenarnya buku dan versinya. Dari yang saya baca, ini semua tuh berawal dari akhir abad ke-18, waktu Inggris jajah Myanmar dan pada masa Perang Dunia. Katanya saat itu tuh Inggris banyak narik orang-orang Muslim Rohingya untuk jadi bala tentaranya mereka. Myanmar bersekutu sama Jepang. Waktu Inggris lawan Jepang, kalah. Inggris pergi dong dari Myanmar. Yang kesisa cuma orang-orang Rohingya yang sempat bela Inggris waktu itu. Mereka lah yang jadi sasaran kemarahan warga Myanmar. Kira ratusan ribu etnis Rohingya bertahan melarikan diri. Ada yang ke Bangladesh, ke Malaysia, ke Indonesia juga. Singkatnya kayak gitu. Datanglah mereka ke Indonesia. Dipilih Indonesia karena kesamaan agama. Jadi dari yang saya baca, awalnya tuh tahun 2009-2015, mereka tuh datang ke Aceh, diterima dengan baik, diterima dengan hangat, semua dibantu, dipersiapkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kok ada clash nih antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat Aceh. Katanya ada-ada aja tinggal mereka. Mereka ada yang kabur, ada yang mencuri buah, melanggar adat, tidak patuh sama syariat. Buat itu dirasakan secara akumulatif karena jumlah pengungsi yang datang ke Aceh juga makin banyak, ribuan orang. Karenanya lah warga tuh mengambil sikap seperti kemarin. Mereka nggak memperbolehkan lagi pengungsi itu untuk masuk ke wilayah Aceh. Tapi tetap sebagai wujud kebaik-hatian mereka, sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesama, warga Aceh ini mempersiapkan sembako untuk bekal mereka melanjutkan perjalanan. Nah, malah di berita dikasih tahu bahwa bekal itu dibuang oleh pengungsi sebagai bentuk protes. Karena sikap ini, makinlah warga Aceh yakin bahwa keputusan mereka tidak terima pengungsi Rohingya itu sudah tepat. Meskipun banyak pihak yang menekan Indonesia agar menerima pengungsi itu dengan alasan kemanusiaan.